Terima kasih udah meluangkan waktunya di sore hari ini gitu ya teman-teman. Semoga masih semangat walaupun masih berpuasa gitu ya. Kita nggak tahu nih teman-teman masih beraktivitas di kantor atau lagi WFH gitu. Atau anything yang teman-teman lagi lakuin, lagi kontrol bisnisnya misalnya gitu. Yang jelas kita di sini gabung bareng-bareng untuk mendapatkan ilmu baru gitu ya. Tentunya dari salah satu narasumber yang inspiratif banget nanti akan aku panggil gitu ya. Perkenalkan dulu, aku Gima di sini sebagai PR dan Community Maju Indonesia. Gitu, teman-teman di sini juga mungkin udah nggak asing lagi ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang join biasanya selalu hadir gitu. Thank you banget gitu teman-teman yang udah setia untuk hadir dalam webinar-webinarnya Maju gitu. Aplaus dulu. Ini beberapa peserta sudah mulai join. Yuk kita ajak apa? Sorry, join-join gabung lagi gitu ya. Nah, kita akan bahas topik apa sih sore hari ini sesuai judul posternya. Cerdas berkomunikasi online, cegah bisnis UMKM-mu gagal total. Nah, apa sih ini maksudnya gitu? Nanti tentunya dari narasumber kita sore hari ini akan menjelaskan secara detail maksud dari judul topik webinar kita sore ini. Intinya adalah teman-teman kalau memang punya bisnis gitu ya, jangan dilupain cara berkomunikasinya via digital karena itu ternyata kuncinya dari segala-galanya gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman cuma mikirin cuan, 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 jangan dulu, jangan sampai situ. Pokoknya mikirin cara penataan bahasanya, penggunaan platform digitalnya gitu ya, karena itu akan sangat ngaruh gitu ya. Misalkan teman-teman punya platform apa di Shopee, di Tokped, itu juga bahasanya bisa beda-beda loh teman-teman, jadi bisa diatur gitu. Lalu segmentasi teman-teman juga kemana? Misalkan ibu-ibu bahasanya juga akan beda. Nah, nanti mungkin oleh narasumber kita akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, aku akan panggil narasumber inspiratif kita sore hari ini. Halo Mas Aidil. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Mas Aidil? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke, lagi semangat ya Mas Aidil lagi puasa? Puasa insya Allah. Puasa, Alhamdulillah. Insya Allah kalau gitu nih teman-teman semuanya ngabuburit kita bareng-bareng ya sama Mas Aidil. Jadi teman-teman Mas Aidil ini professional communication gitu ya, digital skills teacher juga. Saat ini cukup banyak aktif ya Mas Aidil ya di beberapa organisasi gitu. Mas Aidil juga founder dan managing director di Kaizen Room gitu. Nah mungkin teman-teman di sini juga udah nggak asing lagi sama Kaizen Room gitu ya. Nanti setelah webinar kalau teman-teman butuh ngobrol-ngobrol atau konsultasi yang memang diperlukan kita open banget ya Mas Aidil ya, karena di sini juga Silakan dengan dapat senang hati. selain ilmu kita dapat networking ya Mas Aidil ya. Betul. Betul sekali gitu. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Teman-teman di sini pasti udah nggak sabar gitu. Aku akan kasih waktu sekitar 40 menit aja untuk Mas Aidil eh, apa namanya bahas materi yang tadi kita udah sampaikan. Sama nanti akan dilanjutkan sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A teman-teman bisa langsung tulis di kolom Q&A atau raise hand gitu. Nanti akan aku coba pick siapa duluan yang akan dibacakan questionnya. Seperti itu. Kalau gitu, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Aidil. Silakan, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Gima. Sama-sama. Baik, izin untuk dimulai, Majupreneur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat dan salam kebajikan buat semuanya. Semoga kabarnya baik dan sehat-sehat. Untuk yang berpuasa atau bahkan yang tidak berpuasa, happy sekali di sore hari ini berkesempatan untuk bisa sedikit sharing. Tapi saya disclaimer dulu, karena waktunya terbatas. Sementara apa yang mau saya sampaikan itu ada lumayan banyak. So, jika memang dirasa kecepatan, nanti boleh banget bilang stop, atau bahkan mas pause diulang dulu aja, nanti boleh banget silakan. Dan materinya juga insya Allah nanti akan diterima sama teman-teman Majupreneur sekalian. Jadi langsung aja tanpa bertele-tele ngomongin masalah komunikasi online yang sebetulnya sudah kita jalani setiap hari. Bisa dari atau enggak, ternyata kita adalah makhluk-makhluk yang komunikatif. Tapi kok bisnisnya gitu-gitu aja ya? Padahal harusnya kalau memang komunikatif, bisnisnya bisa melesat tuh, bisa meningkat gitu kan. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian sebelum memperkenalkan produknya. Berbicara komunikasi, ada satu hal yang sangat 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 powerful yang sudah kita nikmati selama beberapa tahun terakhir bahkan. Yes. Yang namanya adalah internet. Mungkin bisa bilang ya udah lebih 10 tahunan kali ya. Kita akrab banget sama internet. Yang dulunya kita mendapatkan informasi itu hanya dari baliho, dari flyer, dari TV, dari koran, radio,
yang dimana komunikasinya terkesan satu arah. Kita hanya mendapatkan informasi dari si yang punya pesan. Mm-mm. Tapi semua itu shifting, kawan-kawan. Semua itu berubah saat teman-teman semua akrab dengan internet. Join Zoom aja berarti kan udah akrab dengan internet nih. Saya yakin COVID di tahun 2020 tuh benar-benar ngejambak dan juga maksa kita untuk belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Konteksnya apa, Mas? Kenapa akhirnya itu jadi penting? Nah, internet ngerubah segalanya dari sisi komunikasi secara dua arah. Itu powerful banget, tapi kadang nggak kita lakukan. Hmm, Powerful banget, tapi kadang nggak kita lakukan. Oke, oke, oke. Biar nggak bingung, saya perkenalkan dulu aja nih satu produk. Tadinya UMKM juga udah growth luar biasa. Nama brandnya adalah Humans. Produknya parfum. Ada berbagai macam jenis parfum. Ini ada satu parfum yang cukup unik yang dirilis tahun 2021 atau 2022. Saya lupa gitu ya. Ini udah cukup lama. Nama produknya Ambar Janma. Jadi ada dua titik yang memang bisa dipadu-padankan. Kurang lebih ada keunikannya dan dirilisnya waktu itu di Paris sama Rizky. Kebetulan rekan saya juga. Nah, yang menarik adalah dari brand Humans ini melihat potensi dari komunikasi dua arah yang tadi saya sampaikan. Yang tadi banget saya bilang kayaknya itu potensi dan kita jarang lakuin. Kayak apa sih maksudnya? Boleh di next aja. Ngobrol sama customernya, ngobrol sama audiensnya, ngobrol sama mereka yang bahkan tertarik sama produk kita tapi belum punya duit buat beli. Ngobrol sama mereka yang ternyata tetangga, mereka nggak beli nggak apa-apa tapi ngobrol aja. Membangun kedekatan, membangun hubungan, mempererat silaturahmi, dan lain seterusnya. Komunikasi yang tadinya nggak bisa dilakukan kalau nggak ada internet. Komunikasi yang tadinya hanya dilakukan kalau memang kita bertatap muka secara langsung. Tapi sekarang semuanya berubah. Everything has changed, dan teman-teman semua mau nggak mau harus ambil momentum ini. Iya mas, tapi kadang kita tuh bingung, kadang nggak enak juga mau ngobrol, mulainya gimana ya? Cara seperti apa yang tepat untuk menjemput atau bahkan membangun obrolan ini ya? Dan kalau ngobrol aja kan nggak bisa bikin kompor ngebul mas. Kira-kira gimana caranya ngobrol aja, tapi akhirnya bisa menghasilkan cuan? Oke, ini merupakan beberapa screenshot yang dilakukan oleh admin Humans itu sendiri. Sebuah brand yang tadi memperkuat gaya komunikasinya dari sisi dua arah. Ngobrol via direct message di Instagram, ngobrol di komen, ngobrol di media sosial yang lain. Yang jelas membangun komunikasi yang akhirnya dampaknya apa sih dari komunikasi ini? Membuat persepsi, menciptakan sebuah pandangan, menciptakan sebuah keyakinan, menciptakan sebuah trust dari mereka. Audiens bukan konsumen, audiens mereka nggak beli, tapi mereka dapat trustnya dari komunikasi sama kita, dan akhirnya akan menyampaikan produk kita ke teman-teman yang lain. Ya udah, tanpa berpanjang lebar, dampaknya kayak apa? Kita next aja. Yup, Amber Janma nggak langsung dirilis banyak teman-teman. Bentuknya pre-order, bentuknya nggak langsung nyampe di rumah hari ini juga. Tapi berkat komunikasi yang aktif dan efektif, berjalan dua arah, nggak hanya kita yang sekedar, ayo saya punya risol, ayo saya punya mie ayam, silahkan beli. Kayaknya udah nggak gitu zamannya, guys. Oh iya, harga satu parfum Amber Janma ini kalau nggak salah di 529 ribu rupiah. Dan ini beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih sekitar ya beberapa menit sold out. Yep, 6.900. Ya tinggal dikali aja berapa. Nah, kadang teman-teman UMKM itu tergesa-gesa untuk bisa mendapatkan cash flow-nya. Saya bisa menyatakan bahwa itu nggak salah. Itu nggak salah. Namun, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah please rancang proses komunikasinya. Ujungnya tetap ke konversi. Ujungnya tetap bagaimana caranya teman-teman semua akhirnya bisa menjual produknya. Bikin yang tadinya hanya audiens jadi konsumen. Karena itu, hari ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang Boldinex, gimana teman-teman semua terlibat sebagai brand kreator.
Wah mas, saya nggak suka di depan kamera. Enggak. Tenang aja, tenang aja. Ini nggak ngomongin teman-teman yang harus jadi YouTuber atau bahkan harus jadi kreator edukatif di TikTok, nggak sama sekali. Tapi disadari atau enggak, teman-teman as owner, teman-teman as a founder, as a maju trainers, kalau emang bukan kita yang bergerak, kita nggak bisa ngarepin orang lagi. 2025-nya udah di bulan ketiga loh. Apa yang udah berubah dari 2024-nya? Tinggal 9 bulan lagi. Boleh di next. Saya nanti akan mempercepat perkenalan teman-teman sekalian dengan bagaimana membangun social networking ini. Kenapa akhirnya penting untuk brandnya? Kenapa akhirnya bisa diupayakan dan akhirnya bisa diintegrasikan dengan bisnis-bisnisnya. Boleh next kembali. Dalam upaya memperkenalkan ini, poinnya nanti akan ada 3, gimana teman-teman semua bisa nge-build brandnya di social media, gimana caranya teman-teman sekalian juga mungkin bisa nge-guide the powerful content, konten-konten yang ternyata impactful, dan sekali lagi saya bilang, di dunia digital ini, semua bisa jadi apapun, siapapun bisa jadi apapun. Nah, yang menarik adalah kadang kita tuh ngerasa, ah enggak mas, enggak enak, enggak deh, kayaknya enggak usah disampaikan. Kayaknya tetangga saya tahu saya jualan bakso, oke, tapi kan itu persepsinya kita aja. Ini yang jadi concern sebenarnya. Saya cukup vokal menyampaikan ini ke banyak sekali teman-teman UKM karena teman-teman bahkan nggak percaya sama produknya sendiri. Kalian berharap tetangganya tahu, kalian berharap tetangganya beli, kalian berharap keluarganya beli, tapi nggak mau disampaikan. Please, sampaikan. Oke? Enggak marah-marah, enggak ngomel-ngomel lagi puasa. Hanya vokal aja. Boleh di next. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Gimana caranya mulai ngebangun brand di sosial media? Coba dipikirin dulu bisnisnya mau dilihat kayak apa. Apakah memang mau dilihat yang menengah ke bawah? Apakah mau dilihat yang menengah atau bahkan menengah ke atas? Nggak apa-apa, Mas Admin. Boleh di next aja. Ya. Bikin usahanya apapun itu jenis usahanya Majipreneur sekalian, entah itu jasa, entah itu F&B, entah itu kria, entah itu fashion, bikin bisnisnya kaya, lagi bawa gebetan ke rumah. Entah mau difoto, entah mau di storyin, nanti mention tag ke saya, silahkan aja. Tapi tugas kita sebagai pemilik, tugas kita sebagai majupreneurs, tugas kita sebagai founders, gimana caranya? Gimana caranya? Produk yang kita jual, ada yang beli nih, atau ada yang tertarik nih. Moment of truth-nya adalah tetangga-tetangga yang lain mau lihat, tetangga-tetangga yang lain mau ikut, pengen tahu itu apa. Bikin produknya adalah pilihan tepat untuk bisa jadi pasar, untuk bisa jadi solusi. Kan gitu ya, kurang lebih. Next, kita bahas lagi nih, ya. Saya hanya ingin menyampaikan pertama bahwa setiap kita, setiap lini bisnis kita, setiap gaya komunikasi kita punya tujuan yang berbeda-beda. Apakah langsung mau kejualan, sok aja mangga? Apakah ternyata mau perkenalan, sok aja mangga? Apakah ternyata mau untuk mengedukasi, sok aja mangga? Apakah ternyata hanya ingin ya tadi melakukan obrolan-obrolan sederhana, sok aja mangga? Mau share testimonial, sok aja mangga. Berarti nggak ada yang salah mas dengan apapun yang kita posting. Yes, it is. Tapi please, kembalikan lagi ke DNA-nya. Makanya pertanyaan awalnya tadi adalah bisnisnya tuh mau dilihat kayak apa? Karena itu akan menentukan gaya komunikasinya kita. Itu akan menentukan bagaimana teman-teman semua bersikap, berperilaku, dan juga menyampaikan produknya. Tapi sekali lagi, please, dua arah. Komunikasi sejatinya itu dua arah. Mm-mm, dua arah. Apakah sekarang saya berkomunikasinya satu arah? Mungkin kelihatannya demikian. Tapi saya juga sambil memperhatikan apakah nanti ada tiba-tiba resen, apakah nanti tiba-tiba ada yang komen, dan lain seterusnya. Ya, jadi objektif-objektif ini bisa banget teman-teman semua sepakati dengan timnya atau bahkan nanti dilihat lagi dari brandnya. Boleh next?
Selain tujuan-tujuan yang bisa teman-teman semua pilah dan juga pilih gitu ya. Mengenal identitas kita, mengenal siapa kita, mengenal ingin diketahui, ingin dianggap sebagai apa, itu kayaknya boleh banget dan bisa banget. Mau jadi si paling serius, mau jadi si paling lucu, mau jadi si paling pinter, mau jadi si paling elegan, mau jadi si paling expert, mau jadi si paling maskulin, mau jadi si paling kritis, boleh? Boleh. Mas, bukannya itu berpura-pura? Nope. Makanya tadi saya di awal ya, di slide ini bahkan, siapa sih? Karena biasanya si bisnis ini juga akan mewakili identitas dari pemiliknya. Mm-mm. Biasanya gitu. Biasanya saat memang orangnya tuh oke, terkesan terkesan kritis misalnya, atau terkesan smart, menyampaikan sesuatu itu based on data, atau ternyata si bapak yang jualan ini humoris. Boleh nggak sih kita nyampein bercanda-bercanda? Boleh, boleh banget. Dan be honest tadi, be the truth, secara jujur ya teman-teman kayak gitu. Dan nggak apa-apa banget. Boleh next. Karena dari situ teman-teman semua akan akan menyuarakan dirinya sebagai seorang manusia yang utuh. Akan menyuarakan dirinya sebagai seorang manusia yang jujur. Bukan admin yang kayak robot, gengs. Ini bahaya banget loh. Dulu kita tuh sering banget terpapar dengan mama minta pulsa. Atau siapapun itu yang tiba-tiba kecelakaan dan akhirnya minta pertolongan. Sekarang udah nggak kayak gitu permainannya kan. Sekarang WhatsApp teman-teman sekalian bahkan nggak tahu entah seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Ada nggak yang tiba-tiba WA nawarin sesuatu? Itu lagi rame juga sih sekarang. Dan saya harap teman-teman semua nggak secara gerilya juga ngelakuin hal itu. Dari berbagai macam hal-hal luar biasa yang ada di ruang digital kita untuk berkomunikasi, ternyata bisa bermata duanya adalah bisa jadi annoying, bisa ngeganggu, dan ngeganggu akhirnya bisa bikin teman-teman semua dapat persepsi yang buruk, dapat gambaran atau bahkan dapat bayangan, ah ngapainlah beli cilok di situ lagi, WA mulu, nawarin-nawarin mulu, orang saya udah kenyang kemarin. Mas, tapi kan kita niatnya follow up. Tapi nggak gitu caranya, Ferguson. Being a human is a serious things. Ini hal-hal yang cukup menantang. Serius, bener, beneran, beneran. Ini nggak hanya sekedar, oh ya udah, hehe, bikin konten pakai AI, habis itu diposting, habis itu saya broadcast dan sebagainya. Ya, sih, ada nggak yang nyangkut? Kebeli nggak produknya? Saya di sini menyampaikan bahwa audiensnya, konsumennya, mereka juga sama-sama manusia. Mereka juga sama-sama manusia. Jangan biarkan teman-teman semua terjebak dengan robotics atau bahkan kalimat-kalimat, oh ya udah kopas ini aja bisa sebar ke semuanya, nanti tiba-tiba ada yang beli. Gak ada. Udah ngerasain kan? Gak ada kan? Gak ada. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Boleh next. Bikin beda. Gimana sih caranya bikin beda? Oke, tadi pertama kan udah ngerti siapa dirinya, udah paham kita mau apa, udah paham kita ingin dilihat sebagai apa, udah paham, oke saya tuh ingin dilihatnya sebagai yang cheerful, saya ingin dilihat sebagai yang paham paham banget digital misalnya, atau bahkan saya ingin banget dilihat sebagai orang yang pinter banget masak, apapun masakannya kayaknya enak dan orang lain mau beli, boleh, boleh banget. Kondisi berikutnya adalah kita udah tahu nih kita siapa, kita udah tahu nih kita mau nyampein apa. PR-nya adalah bagaimana orang mau dengar. Bagaimana teman-teman semua melalui ada tiga tahap. Diterima, diakui, dipercaya. Saya nggak naruh di slide, sorry. Lupa. Tahap diterima adalah, ya, oh ya, oke, oke, oke. Si ini jualan roti ya. Oke, 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 oke. Diakui, ternyata rotinya enak. Oke, gue udah beli rotinya enak. Ternyata nggak nyampe situ. Pelayanannya betul-betul disampaikan. Ternyata WA-nya ya, minta nomor WA dari si konsumennya itu buat di WA.
Pak, bagaimana? Rotinya ada yang nggak enak nggak? Rotinya habis nggak? Apa kata anaknya? Satu banding berapa paling yang ngelakuin itu? Karena kadang kita tergesa-gesa untuk bisa selalu mendapatkan cash flow dengan cara follow up, jual, 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 jual. Oh, I'm the seller. Hmm, saya bisa menyatakan diri sebagai professional seller. Saya bisa menyatakan diri bahwa saya senang banget jualan. Tapi semakin ke sini saya akhirnya tahu bahwa orang tuh nggak senang dijualin. Orang tuh nggak senang ditawarin. Beneran. Iya kan? Ini ngacu ke diri sendiri aja. Orang tuh pengen banget diajak ngobrol dulu. Dicari tahu dulu sukanya apa, dicari tahu dulu samanya apa, dicari tahu dulu ngertinya apa dan gimana. Boleh next. Contoh, contoh ya. Contoh, contoh. Ini 2017 kawan-kawan. Halo Kak Susi dari Hairblast Purwakarta. Suka banget sama jamu kekinian. Insya Allah nanti ya coba jajan ya. Di 2017 ada momentum yang luar biasa waktu itu. By the way, saya ini mohon izin dulu. Kan ada banyak ya teman-temannya. Ini adalah area Jakarta di tahun 2017. Waktu itu sempat ada baliho. Ya, sempat ada baliho. Nggak ada gambarnya kawan-kawan. Hanya, ya bisa dibilang kayak secari kertas yang nempel. Kayak kertas skripsian. Di situ momennya adalah lagi pembangunan pembangunan apa namanya flyover kok flyover sih apa sih pokoknya jembatan Kuningan nih waktu itu ya. Heeh. Iya, luar biasa Kak Susi. Nggak ada sama sekali ya, nggak ada gambarnya, nggak ada produknya ketahuan, tapi yang jelas ditaruh di situ. Komunikasi tadi lagi-lagi dua arah. Dua arah ini bukan hanya tentang kita yang mau didengar, tapi kita juga harus mau ngerti bagaimana orang bisa dengar kita. Oke? So, ini adalah isinya. Saya izin bacain secara cepat aja ya. Hei kamu, iya kamu, coba bayangin deh, coba bayangin kalau pagi gini bisa nyampe kantor lebih cepat. Buka pintu kantor nggak mesti agak nundukin kepala sambil jalan cepat. Bisa ngopi atau ngeteh dulu di pantry. Moodnya jadi enak seharian. Zen, kalau kata orang-orang. Teman-teman kantor jadi paling nyenengin, ketotokan kerjaan jadi lebih cepat, jadi bisa pulang on time. Masih ngebayangin kan? Oke, lanjut ya. Kalau bisa pulang on time, kamu jadi bisa makan malam bareng anak istri di rumah. Bisa dengerin mereka punya cerita apa hari ini. Si kecil ternyata belajar nyanyi. Satu-satu, aku sayang ibu. Gak apa-apa deh, ayahnya jadi nomor dua. Pikirmu dalam hati. Kamu tahu rasa ini, momen ini gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Dan gak lama habis itu, kamu bisa tidur dengan senyum. Sang istri di sebelahmu juga gitu. Dia bisikin ke kamu kalau dia seneng banget kalau bisa pulang cepat hari ini. Besok paginya, kamu bangun dengan lebih semangat kayak dapat energi tambahan entah dari mana. Ajaib. Tapi nyata. Coba bayangin kalau tiap hari bisa kayak gini. Dan mari kembali ke kenyataan. Dari tadi belum nyampe perempatan Kuningan juga, gojekin aja. Tidak melakukan penawaran secara langsung ayo naik ojek aja. Tapi kita diajak untuk melihat benefitnya. Kita diajak untuk berimajinasi. Kita diajak untuk menggunakan kacamata yang nggak biasa. Hingga akhirnya ada pilihan-pilihan. Hingga akhirnya kita tahu bahwa produknya bisa jadi solusi, dan lain seterusnya. Boleh next? Oh, kalau gitu gampang ya Mas, nulis aja yang panjang. Boleh. Makanya di sini saya kasih tahu dulu. Kalau gampang, semuanya bisa. Semuanya kayak ngelakuin. Kalau gampang, ternyata nggak gampang. Boleh kita next? Makanya saya akan ajak teman-teman untuk yang kedua. Gimana caranya nih? Tadi katanya nggak gampang. Ayo deh, kita mulai bikin konten yang memikat. Boleh next lagi? Nah, boleh berhenti di situ dulu. Gimana teman-teman? Ih, seneng banget. Kak Vicky izin ya, nanti kita ini izin saya cepetin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Mohon pun. Sekarang itu zamannya kita dilihat. Siapa cepat, dia dapat. Oke? Zamannya kita dilihat. Siapa cepat, dia dapat. Kadang ada aja tuh, ada aja dan banyak banget. Harapan saya maju trainers tidak melakukan hal ini. Ih, Kak Vicky mah asik banget dia jualannya udah laris. Ih, Kak Vando mah clothingannya udah laris banget.
Saya mah apa gini-gini aja. Biasa tuh ada kalimat-kalimat kayak gitu. Gengs. Kadang kalimat-kalimat itu tuh kayak cuma pengen marah sama diri sendiri kan. Kayak lagi kesel aja kan. Ada hal-hal yang mungkin mereka lakuin tapi nggak kita lakuin. Dan satu hal sederhana yang mereka lakukan, akhirnya mendapatkan apa yang mereka mau adalah kelihatan. So, komunikasi utama di ruang digital adalah gimana cara teman-teman semua kelihatan. Mau saya posting tiap hari? Iya, iya boleh, boleh. Tapi ada tapinya. Karena itu akan kita bahas. Gimana caranya ada konten-konten yang mungkin aja teman-teman semua akan posting tiap hari dan bisa memikat. Boleh kita next? Ya, kadang kita kebanyakan pikir. Saya tadi tuh mau nulis ini, apa ya? Iya lagi. Kadang tuh teman-teman, aduh bagus nggak ya, bagus nggak ya, bagus nggak ya, bagus nggak ya, bagus nggak ya. Akhirnya nggak posting. Siapa di sini yang begitu? Aduh, saya nggak punya orang ininya, Mas. Nggak punya orang kontennya. Konten Kaizen, gue pegang sendiri. Oke, 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 oke. Santai. Enggak, di sini kita sama-sama refleksi aja, tidak untuk nyalain siapa-siapa, enggak, tapi please aware, please aware. Belajar komunikasi ya tahu nih, oke, komunikasi digital ini adalah tentang digital presence atau kehadiran digital. Apa yang mau dikomunikasikan kalau teman-teman semua nggak kelihatan? Jadi kelihatan. Yuk, please. Boleh next? Kita mulai dari apa yang kita bisa dengan gadget seadanya dan ya lupakan alasan-alasan itu. Lupakan alasan-alasan saya nggak punya timnya, lupakan alasan-alasan saya nggak punya gadgetnya, lupakan alasan-alasan saya A, B, C, D, E dan sebagainya. Mas, saya masih pakai Android yang murah. Saya nanti mau bikin kontennya kalau udah punya iPhone. Enggak, lo nggak akan pernah bikin. Nggak akan pernah bikin. Kalau masih excuse-nya kayak gitu. Ya. Tapi tadi komunikasi udah tahu ya dua arah, komunikasi juga ternyata nggak akan bisa dikomunikasikan kalau kita nggak kelihatan. Dan ini tujuannya adalah gimana cara teman-teman semua kelihatan. Biar apa? Biar akhirnya kepincut si audience move ke konsumen. Boleh di next? Di next aja. Di next aja. Oke. Di sini ada clothing line, di sini ada jamu, di sini ada izin ya, karena saya nggak kenal satu-satu nih. Saya yakin ada banyak banget jenis usaha yang luar biasa hadir pada sore hari ini. Tapi nggak melulu soal jualan kok. Kayak yang tadi saya bilang, sebagai seorang profesional seller, memahami, tahu nggak buku, aduh ada di kamar lagi. Buku yang perlu untuk dibaca oleh profesional seller atau bahkan untuk teman-teman bahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi sebetulnya. Secara jujur ya, jujur, jujur. Setelah belajar banyak, akhirnya saya menyadari bahwa gimana cara kita bisa jualan dengan lebih aktif, gimana cara bisa bertutur kata atau bahkan menyampaikan kata-kata lewat teks itu dengan menyenangkan. Ternyata kita perlu banyak mengenal dan juga mengerti orang lain. Mm-mm. Dan dalam proses mengerti itu tadi, saya akan memperkenalkan teman-teman semua juga dengan konten-konten yang mungkin bisa dipilih dan juga dipilih. Nggak sepenuhnya soal promo, tapi bisa menyampaikan benefit-benefit, bisa menyampaikan fitur-fitur yang ada, bisa menyampaikan ini tahannya berapa lama, atau bahkan ini lakunya ada di mana aja, testimonial dan lain seterusnya. Ya, sekali lagi tenang aja, Bapak Ibu semua akan mendapatkan materinya dan nanti bisa dicek, dilihat sendiri, atau kalau mau ditanya nanti bisa sama saya langsung. Karena waktu saya terbatas, takut diomelin sama Kak Giman. Kita next lagi ya. Berani beda. Hmm. Percaya tahu nggak? 2024 itu tahun yang sulit. Mungkin ngerasain. 2025. Bismillah sama-sama ya. Bismillah sama-sama masih bisa bayar THR pegawainya. Bismillah sama-sama masih bisa approve banyak em, apa namanya klien-klien.
tugas dari teman-teman gimana caranya bisa maintain apa yang sudah dibangun. Dan maintaining ini akan berhasil jika teman-teman semua mau untuk menunjukkan nilainya, mau untuk menunjukkan kedekatannya. Boleh next? Ya. Gimana caranya untuk bisa dekat? Boleh next lagi? Nih, dari dua ini, bagian mana sih yang paling mungkin banget kita scroll? Kita kayaknya nggak mau baca atau oh ini iklan gitu. Saya dengan cukup yakin teman-teman semua akan berhenti dan membaca konten yang sebelah kanan. Konten yang bisa dibilang mungkin jujur, konten yang mungkin ternyata dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan juga harapannya memang teman-teman semua ngerasain dan ngelakuin gitu. Ah, nggak perlu berpura-pura. Punya role model, punya banyak banget brand-brand besar. Apakah bisa jadi referensi? Of course, pasti. Boleh. Banget, banget. Tapi nggak ditiru plek-tiplek gitu. Teman-teman semua punya cara dan gayanya sendiri. Boleh next? Sih, pahami orang tuh sebenarnya seneng dapat apa. Oh, tapi kita nggak ngerti orang tuh seneng dapat apa. Makanya saya di sini mau bilang, kita dulu deh. Kita tuh kalau ditawarin senengnya kayak apa? Senengnya ditawarinnya kayak mana? Senengnya kalau emang dapat pesen-pesennya tuh kayak apa? Nah, itu yang kita kumpulin kawan-kawan. Hmm, itu yang kita kumpulin. Itu yang kita kumpulin. Please. Karena kan kita pasti ditawarin ya. Ada aja nih yang nawarin. Tapi kadang ada yang ditawarin yang kita bilang, oh oke nanti saya pikir dulu ya. Nanti saya tanya suami atau istri saya. Nanti saya check out abis gajian ya dan lain sebagainya. Kumpulin itu. Referensinya ada selalu di sekitar kita. Dan bahkan referensi terdekat adalah diri kita sendiri. Dan itu works banget. Itu works banget. Jadi jujur jujur Kaizen em, ya bertumbuh dengan cara seperti itu. Saya melihat A, melihat B, melihat C, oh kayaknya bisa dipraktekin di sini. Oh ternyata bisa saya coba di sini nih. Oh ternyata yang kayak gini orang nggak suka bahasanya. Oh ternyata kalau disingkat-singkat marketnya beda lagi nih dan seterusnya. Ya lagi komunikasi ini nggak tentang teman-teman yang super power, teman-teman yang ya harusnya keluarga saya tahu lah saya jualan kue, harusnya mereka beli nastar saya lah. Ya kalau masih kayak gitu, apa? Susah. Turunin egonya, turunin egonya. Untuk kita jemput rezeki itu tadi ya, satu rumus yang akhirnya saya tahu adalah saat kita mau dapat sesuatu kita harus ngasih dulu lagi. Maka saat kita mau dapat sesuatu, biasanya tuh kita perlu ngasih dulu dalam konteks agama apapun sih. Dan kadang saat ngasih sesuatu dapatnya bahkan yang mind blowing. Nah, dalam komunikasi ini apa sih yang bisa kita kasih? Konten-konten tentang produknya, konten-konten tentang mimpinya, tentang value-nya, tentang DNA-nya, tentang bagaimana teman-teman ingin mencapai tujuan yang lebih besar dengan usahanya. Apakah bisa? Bisa banget. Boleh next? Kita percepat aja kawan-kawan. Oke, ini salah satu jurusnya. Yeay! Banyak, banyak. Dan saya yakin teman-teman semua tahu. Saya yakin teman-teman semua udah aware. Saya yakin teman-teman semua sudah melek ya dengan berbagai macam jurus-jurus yang ada. Tapi salah satu jurus ini harapan saya bisa menjembatani apa yang ingin teman-teman semua sampaikan. Memberikan batasan-batasan tentang atensi, interest, desire, dan juga action. Contohnya kayak apa sih? Next aja, kita langsung lihat contohnya. Apapun itu bisa jadi
jadi gini, ada banyak juga mispersepsi. Oh, Aida tuh kan belajar copywriting ya Mas. Berarti captionnya harus panjang nih ada idenya. Nggak selalu begitu Ferguson. Makanya di sini saya sampaikan, oh ada attention-nya. Attention-nya itu bisa dari gambar, bisa dari visual, interest-nya juga bisa dari hal yang sama. Gitu. Jadi nggak seluruhnya hanya dari satu kalimat aja. Kebayangnya maksudnya? Jadi di sini saya ingin mematahkan gambaran-gambaran atau bahkan imajinasi teman-teman semua bahwa kalimatnya harus panjang. Nggak harus panjang. Tapi gimana caranya bisa jemput atensi. Boleh next lagi? Ada lagi kok. Ya. Itu tadi single post atau bahkan post yang memang cuma sekali tayang aja gitu. Em, Berarti bisa dibikin macam-macam, bisa dibikin lucu-lucuan ya Mas, bisa banget. Makanya ya tadi saya kadang gregetan untuk kenapa banyak yang dipikirin sih postingnya dulu gitu. Karena bener deh, postingannya akan bertumbuh atau bahkan akan menjadi lebih baik saat teman-teman semua melakukan. Belajar itu tentang melakukan. Kegiatan kali ini nih ya, maju ngelakuin ini, harapan saya tidak sia-sia jika teman-teman semua ngelakuin. Teman-teman semua coba praktekin apa yang saya sampaikan. Kalau emang cuma nonton ya antang sini aja as a Majupreneur karena emang dapat infonya gratis, ya sama aja bohong. Silahkan nikmati aja Ramadannya, gitu ya. Boleh next lagi? Karena waktu saya semakin terbatas, gitu ya. Mulai dari video itu pun bisa, ya. Attention, interest, desire, action. Coba untuk dirapiin, coba untuk uh, apa namanya diurai kembali. Next lagi boleh. Benernya saya mau ngajak teman-teman semua praktek, tapi karena waktu terbatas, izin di next lagi ya. Mohon maaf kawan-kawan. Apakah langsung ada yang beli? Enggak, enggak, enggak. Karena itu saya bilang bikin konten bukan buat konsumen, bikin konten buat audiensnya. Sadar nggak sih? Teman-teman semua tuh kadang ada yang beli, pembelinya itu datang, pembelinya itu datang dari orang yang tahu kita, tahu produk kita, tapi orang ini bahkan belum pernah beli produknya kita. Saya tukang jahit misalnya, saya clothingan misalnya. Ada punya teman-teman saya nggak pernah beli clothingnya saya. Tapi ada momen di mana teman saya ngobrol, ngumpul, bukber. Gue lagi pengen ini nih, bikin apa namanya baju buat anak-anak di kantor. Ada nggak ya? Ada tuh si Aidil. Oh dia bikin clothingan. Iya, coba deh. Konten itu akhirnya dibuat untuk teman-teman semua sekali lagi ya, mengkomunikasikan value-nya, nilainya, mimpinya, cita-citanya. Jualan aja. Oke, boleh next lagi. Gak usah komplain sama algoritma. Kadang tuh ada, wah kayaknya algoritmanya harus A, harus B, harus C, mas. Harusnya diposting jam berapa. Sudah tidak laku, kawan-kawan. Posting aja, posting aja. Boleh next. Ini bentar lagi diomelin gimana soal. Mas, udah, gitu ya. Fitur-fiturnya silakan dimaksimalkan. Boleh next lagi. Trennya coba untuk dilihat. Boleh next lagi. Nah, ini tadi ya. Jangan cuma bikin konten buat konsumen. Please. Ada please-nya. Ya, ada please-nya. Hadir, please. Hadir. Itu udah lebih dari cukup. Teman-teman semua akhirnya ngelewatin beberapa layer UKM-UKM yang lain. Maju planners yang lain. Hadir. Hadir. Gak kebanyakan mikir. Dari saya mungkin itu dulu. Kalau di next lagi kayaknya ada tips-tipsnya nih. Boleh di next? Nah iya. Nah teman-teman lihat-lihat ya. Ini sambil diterusin aja mas, nggak apa-apa. Nggak usah di stop, nggak apa-apa. Ini adalah beberapa tren. Nanti bisa bisa teman-teman semua cek ya, bisa teman-teman semua lihat carousel, POV dan sebagainya. Referensi aja, masukan aja. Tadi pengen banget saya sampaikan, tapi karena waktunya terbatas, silakan dilihat-lihat dan kalau ada yang mau ditanyain, mangga. Aidil Wicaksono. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kak Gima. Oke, luar biasa sekali Mas Aidil. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa ini gitu ya. Gak berasa Walaupun ya, baru nggak mulai deh. berasa, Kak Gima. betul makanya. Gue Wah, bingung. ini berarti tandanya next harus ada pertemuan lagi sama Mas Aidil. Semoga. Tadi banyak yang belum kebahas ya Mas ya. Iya. Gitu, oke. Maaf Eh, kawan-kawan.
Mohon maaf juga nih, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita kan tiap bulan akan selalu ada webinar gitu. Pastinya ke depannya kita akan kolaborasi lagi, kita akan ajak lagi Mas Aidil ngobrol lebih lanjut. Mungkin kalau tadi teman-teman udah dapat gambaran basicnya setidaknya ya. Nanti kita undang lagi Mas Aidil buat ngomongin yang lebih advance-nya lagi, detailnya gimana, praktikalnya gimana kayak gitu ya. Kalau gitu langsung aja ya, Mas Fadil, aku akan buka sesi Q&A gitu. Mungkin teman-teman di sini udah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada yang udah mulai raise hand nih, aku lihat-lihat. Boleh mungkin aku buka aja sesi Q&A. Ini yang pertama ada dari Kak Vicky Junianto. Mungkin silahkan Kak Vicky. Ya, sore saya izin bertanya Sore. pada Mas Aidil, ya, G. apa saja ya pertanyaan ini kepada narasumber. Kemampuan dan G. diri dalam Vicky. berkomunikasi online untuk bisnis Ada yang bisa UMKM dibantu, agar berhasil. Jaga monggo upaya disampaikan dan hal-hal yang pertanyaannya. harus dilakukan. Oke, mungkin koneksinya Kak Vicky agak tersendat-sendat ya, Kak Vicky. Tadi aku Kalau lihat, chat ada, oh udah tulis di kolom chat juga ya. Coba aku bacakan ya Kak Vicky ya. Saya Ya. Vicky Junianto dari Yogyakarta, izin bertanya kepada Mas Aidil, apa saja kemampuan dan potensi diri dalam berkomunikasi online untuk bisnis UMKM agar berhasil? Adakah upaya dan hal-hal yang harus dilakukan? Terima kasih. Itu pertanyaannya, silakan Mas Oke. Aidil. Gimana, terima kasih banyak. Teman-teman, em, oke. Ini untuk semua. Ini mungkin saya nge-rewind aktivitas saya di 2024. 2024, 2025, 2026, atau bahkan sampai 2030, saya lagi banyak banget terlibat ketemu sama UKM untuk, ya tadi, again, digitalisasi, tapi ngomongin masalah AI. Nah, masalahnya adalah, ini yang ini yang jadi challenge selalu. Teman-teman tuh nganggep teknologi jadi gini, pakai teknologi bikin kita ngegampangin sesuatu. Di sampai momen-momen 2016 kenal ada Instagram, kenal ada Facebook misalnya. Mas, saya sudah posting di Facebook tapi nggak ada yang beli. Ya karena emang nggak gitu caranya. Atau gini, sekarang pakai AI udah bikin konten tapi kok nggak ada yang komen juga. Ya karena emang nggak gitu caranya. 2024 kemarin, fokus saya ketemu UKM. Lo tau nggak belajar apa UKM? Belajar nulis. Literally, literally nulis. Nulis. Kalau tadi ditanya potensi apa sih yang akhirnya bisa bikin kita punya kemampuan untuk berkomunikasi secara lebih luas, upayakan nulis. Bahkan nggak ke UKM doang, gue juga ke pemerintahan. Mm-mm. Karena nulis itu tadi, meskipun mas tapi nggak biasa, saya bingung mau nulis apa ya. Oke, ini mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan. Ini terlepas ini agama apapun sebenarnya. Tapi kalau baru meranjak untuk mulai nulis, tiap mau tidur, tulis satu kalimat aja. Kalimat yang mungkin menyatakan grateful-nya atau bahkan rasa syukurnya hari ini. Boleh banget. Udah, itu dulu, itu dulu, itu dulu. Misal, Tuhan Yesus, ya Allah gitu ya, boleh. Apapun itu. Satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Secara jujur, nggak perlu mikirin besar kecil hurufnya, nggak perlu mikirin grammarnya bener atau salah, nggak. Nulis dulu aja. Dari situ, teman-teman, akan memantik banyak sekali indera, terutama kondisi otaknya kita, akhirnya akan menggali lebih banyak kosakata-kosakata, dan itu bikin kita lebih humanis. AI itu nggak akan berfungsi kalau kita nggak being a human. Kadang ada banyak yang pakai AI tapi nggak bener pakai AI-nya karena berharap, ya, tadi, robot ketemu robot, elunya robot. Enggak. Being a human. Dan mulai dari nulis. Nanti, gimana sih cara mulai nulisnya? Nggak tahu, semoga nanti ada kesempatan ketemu lagi ya. Nanti kita bisa praktek sama-sama. Mohon izin. Tapi semoga Ya. menjawab, Mas Vicky. Oke, luar biasa. Itu setuju banget. Semacam afirmasi diri ya, Mas Aidil, ke diri sendiri. Yes, Betul betul. banget. Betul. Ini contoh sederhana tiap pagi, Iya, positive vibes iya, dulu dari kita yes. sendiri. Nah, itu ngaruh. Persis, Aku setuju banget gitu sama persis, Mas persis. Aidil tadi. Mungkin teman-teman atau terutama Kak Vicky tadi yang bertanya boleh diterapkan ya. Hal yang sesimpel itu dulu bisa diterapin gitu. Oke, semoga terjawab Kak Vicky. Aku open satu lagi.
Oke, sudah cukup Kak Vicky? Cukup ya, aku anggap. Oke, terima kasih. Ini ada yang raise hand satu lagi dari Kak Bintang. Aku coba sapa. Halo Kak Bintang. Om, Silakan. suaranya. Oke, silakan ditanyakan ke Mas Aidil. Terima kasih. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Haidito. Mungkin Kak Aidil juga kenal ya. Nah, kebetulan Tadi tuh mahasiswa Kak, saya kayak gimana? Oh, mahasiswanya, I see. Oke. Ayo oke Bin. Kak. Jadi pertanyaan itu kan kebetulan sekarang tuh saya lagi ikut apa sih pendanaan UMKM dari pemerintah itu ya. Ya, Nah, terus saya ada berada sama tim saya tuh buat satu produk nih. Cuman kita tuh masih bingung gimana caranya kita ngasih pesan ke orang lain itu ngasihnya tuh lebih ke edukasi value produknya. Karena kan kita jualnya tuh es krim yang kita olah dari bahan-bahan yang kayak buah-buah yang emang jarang kita pakai. Nah, kita tuh pengen gimana sih cara biar orang tuh tahu loh, ini tuh es krim yang manfaatnya lebih banyak, tapi ini bisa dimakan sama banyak kalangan. Nah, itu sebenarnya saya sama teman-teman yang lain tuh masih bingung gimana caranya kita ngasih tahu orang itu. oke. Gimana, Kak? Oke, Bin, thank you so much. Terima kasih banyak. Ini juga buat teman-teman yang lain ya. Mungkin ada pertanyaan, Kak, Mas, Pak. Jadi panggilan saya banyak sebenarnya Kak. Gimana? Ada pertanyaan, kok orang-orang kalau kerja di startup kayak maju tuh kok cepet banget ya? Di kayaknya ada produk apa, tapi nanti ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi, Bintang, ada yang namanya em, ini bukunya kok gue jadi lupa ya, Eric Ries. Lean Startup. Oke, Lean Startup. Apa yang Bintang lakukan? Gimana sih caranya untuk bisa menjemput lebih banyak orang yang paham atau gimana cara kita nyampein benefit-benefit atau bahkan value dari produk buah-buahnya kita? Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.